apa yang sedang memperhatikan Bapak Ibu, atau misalnya ada itu menjadi tambah poin proposal penelitian sekolah. Nah, kalau tidak ada tapi tidak menggugurkan penilaian pokoknya, yang pokoknya adalah presentasi dan karya informasi. Kalau ada, karena kenapa ada penelitian tindakan sekolah? Karena ada aturan yang mengharuskan Bapak Ibu menyusun itu, gitu ya. Tetapi penilaian pokok tetap pada presentasi dan karya informasi. Bila ada nanti tunjukkan saja, ya di sini tunjukkan, tidak perlu dibaca bahwa sudah menyusun proposal PTS, kemudian tindakan sekolah nomor dasar. Ya, baiklah kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi kalau usah lama-lama Bapak Ibu, 10 menit saja. Alhamdulillah. Berurutan terus dari sini, terus ke sini berurutan, tidak saya komentari, nanti saya komentari sekaligus. Oke. Gitu, ya. Ini ada berapa orang ini? 10 Pak. Ya, yang 10 ini minimal nilai 50% sudah dapat dengan adanya saja. Amin ya Allah. Presentasi seperti apa kualitasnya, disitulah hasil ditentukan. Ya, tetapi saya yakin Bapak Ibu itu orang pilihan. Presentasinya pasti tidak mungkin di bawah standar. Amin. Ya, bagus atau bagus banget, saya yakin begitu. Ya. Amin. Kalau bagus dan bagus banget, berarti lulus semua di sini. Amin ya Allah. Ya, karena itu apa namanya, Bapak Ibu nggak usah nervous ataupun grogi. Ya, ini sesuatu yang biasa. Dengan hadirnya saja ini sudah keren, sudah menyusun laporan sudah keren, sudah presentasi itu sudah keren. Minimal standar terlampaui atau terpenuhi di situ lulus. Kalaupun nanti ada yang bagus banget, ya 95, atau 97 atau 90. Kalau bagusnya biasa saja, ya lumayanlah 80 sudah lulus. Amin. Baik, silahkan presentasi. Sudah di-setel kan mulai dari sini? Iya. Urutan yang ada di sesuai Pak. Oh, sesuai urutan. Iya. Oke, filenya sudah dihimpun di siapa? Sudah siap Pak. Sudah di situ. Ya. Oke, nanti gantian duduk di situ. Operator tetap. Oh, operator tetap. Oke. Jadi di sini ada Ahmad Bunsara. Mana Pak Ahmad Bunsara? Saya Pak. Oh, jadi presentasi itu masing-masing operatornya Bapak. Oke. Cara yang bagus. Ya, maksud saya tadi kirim ke saya begini, tapi kalau belum sesuai dengan urutan ini saja. Itu yang nyamuk punya Baik, silakan mulai dari sekarang. Presentasi 10 menit, cukup poin-poin pentingnya saja. Tidak usah dibacakan satu persatu, Pak udah capek susun, masa nggak dibacain gitu. Jangan. Cukup poin-poinnya saja. Dulu bahan presentasinya apa namanya, laporannya ada di mana Bu? Ada di mana? Oh ini? Iya. Dipilih, ambil aja satu berarti ya. Oh, iya. Oke, sambil presentasi sambil saya. Ambil nanti. Saya kirim dulu. Oh, itu tugasnya. Ada yang bawa hektar, Di sana ada 2 hektar kan? Ini berarti. Ya, dimulai aja Pak. Biar efek ke depannya. Apa yang kamu cara tadi terus Mas yang kan Abi. Oh gitu. Yang menyolok di bawah. Boleh deh. Kami mau biasa ngelok langsungnya. Tadi udah coba ini. Kali pulpen tuh. Apa? Yang penting mah waktu ini Ini waktu. 10 menit ke depan dimanfaatkan.
ada yang lupa aku. Menata poin-poinnya. Poin mana tadi ya? Kacau. Silakan sambil saya lihat-lihat sambil presentasi. Oh, Lalu dimulai. Di tengah, di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Buksara, calon pemas dari Kabupaten Magelang. Sedikit banyak saya akan memperkenalkan hasil OJT 2 saya. Dan secara singkatnya bahwa fungsi pengawas sebagaimana diatur oleh PAN nomor 21 tahun 2010 adalah tugas saya lanjutkan. Ini foto-foto kegiatan saya ketika saya melakukan pembinaan pada madrasah binaan saya. Hal-hal yang dilaksanakan pertama adalah melakukan komunikasi dengan staf belakang tersebut, baik itu dari kepala maupun guru-gurunya. Kemudian menyusun persiapan program pembinaan apa yang harus saya lakukan ke depan. Kemudian selanjutnya setelah tersusun, maka saya melakukan praktek pembinaan di pembinaan guru di madrasah. Kemudian melakukan analisis. Setelah melaksanakan analisis, kemudian melakukan RTL atau rencana tindak lanjut sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Next. Nah, ini hasilnya di pretest pertama ketika saya melakukan tes bahwa dari sebanyak 12 guru, yang kebetulan 12 guru di madrasah saya, bahwa terdapat hanya 2 orang guru yang kategorinya dia kurang memenuhi standar. Maaf, dari pretest hanya 2 orang guru yang baik, istilahnya nilainya itu tinggi. Nanti ketika di pretest, setelah post test nanti terbalik hasil terbaik. Setelah dibina, maka hanya 1 orang guru yang memiliki nilainya kurang bagus gitu ya, karena satu hal yaitu dia belum sarjana. Lanjut, next. Ini tanggalnya. Kemudian di pemantauan standar penilaian, pertama saya melakukan komunikasi sebelum masuk kelas tentang izin dulu. Kemudian menyusun, menyiapkan program pemantauan standar pendidikan. Kemudian melaksanakan praktek program pemantauan dan kependidikan di madrasah. Kemudian melakukan analisis. Terakhir menyusun program tindak lanjut. Selanjutnya, kemudian di PKG dan PKKM, ini pertama seperti biasa langkah-langkahnya setelah berkomunikasi, menyusun, menyiapkan instrumen penilaian kinerja, melaksanakan praktek penilaian kinerja guru, kemudian menganalisis dan menyusun program selanjutnya. Nah, ini materinya lanjut. Nah, setelah itu saya mengambil kesimpulan bahwa bagi calon pengawas madrasah bahwa regulasi kepengawasan sangat penting bagi calon pengawas supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan terkait dengan program kepengawasannya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk melaksanakan program kepengawasan perlu dibangun sinergi yang baik antara guru, kepala madrasah dan pengawas serta instansi terkait. Rekomendasinya bagi calon pengawas yang akan melakukan penelitian sejenis, kami mengharapkan agar menambah periode waktu yang digunakan. Terus saja ketika waktu yang sangat mepet, sangat sulit sekali kita melaksanakan kegiatan dengan hasil yang maksimal. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangnya. Ya, bagus, cepat. Karena saya akan mendalami dari laporannya juga. Ya. Silakan, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sekjen.
rekan pengawas, calon pengawas angkatan 10 dari Pandeglang dan Rangkas Bitung yang saya banggakan. Terima kasih. Saya di sini akan melaksanakan apa yang sudah saya lakukan selama kegiatan di sekolah. Data dari saya, nama dan Polda, SNSI, SNSI Berlak, calon pengawas dari Rangkas Bitung, HP dan email sudah tercatat. Next. Jadi ini adalah rencana yang akan kita lakukan. Latar belakangnya kondisi ideal. Nggak enak kalau Kondisi ideal sini adalah sekolah yang seharusnya itu yang sudah terfokuskan kepada undang-undang sebagainya. Kemudian kita mencari permasalahan utama dalam pembelajaran setelah kita gabungkan dengan kondisi ideal. Jadi ada stagnan, mengapa ini terjadi? Kemudian solusi. Nah, ini calon pengawas harus bisa melakukan solusi terbaik. Kalau bahasa kita ini adalah inovasi baru, supaya permasalahan yang terjadi di sekolah tadi bisa teratasi dan kita bisa berikan kontribusi juga rekomendasi baik ke pihak kepala sekolah atau mungkin ke Kemenak atau ke tingkat kami. Tujuan dari kita melakukan OJT adalah memecahkan masalah utama pembelajaran, kemudian peningkatan kompetensi calon pengawas. Yang atas itu adalah di akademik, yang kedua adalah di manajerial. Nah, dalam pembelajaran itu tentunya kita harus mengetahui 8 standar pendidikan nasional. Baru masalah-masalah itu kita teliti atau bisa melalui kajian literasi, dokumentasi dan sebagainya. Minimal kita bisa meninjau bagaimana guru itu ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian peningkatan kompetensi calon pengawas. Ini kita diharuskan bahwa sudah saatnya kita harus memantau bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasahnya. Hasil dan selesaikannya masalah utama pembelajaran. Setelah kita melakukan peninjauan, penilaian dan penyesuaian dengan instrumen yang sudah kita lakukan, dan meningkatnya kompetensi calon pengawas. Next. Nah, ini tujuan kita lihat bahwa pengawas tuntut sesuai dengan Permendiknas nomor 12 tahun 2007 harus meningkatkan kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, juga evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan sosial. Next. Gagasan inovasi ini, saya berkomitmen bahwa pengembangan profesi pengawas merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya pengawasan yang profesional. Apa ini yang dirancang? Jadi kita harus memiliki instrumen apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin melakukan, apakah itu manajerialnya, apakah itu akademiknya. Kemudian dengan pengetahuan dan teknologi yang kuat, maka diharapkan pengawas tampil meningkatkan. Siapa minat para guru, kepala madrasah binaan untuk dapat memberikan pendidikan yang bermutu. Ibarat kita adalah dokter yang profesional, kita harus tepat memberikan dosis supaya ketika dosis itu diberikan betul-betul bisa memiliki perkembangan kesehatan. Kalau dari medis, kalau dalam pendidikan tepat, yang kita lakukan adalah betul-betul membantu mereka. Next. Nah, ini dari pembinaan guru melalui supervisi akademik. Jadi persiapannya adalah kita sudah ada tempat yang BSN Belbak, sasarannya adalah guru mata pelajaran, pendekatannya adalah kolaboratif, wawancara, konservasi, dan tinjauan pelaksanaan pembelajaran. Capaian target mampu memanfaatkan media pembelajarannya. Next.
Nah ini saya tampilkan ketika ada ibu guru yang sudah mengajar, dan itu di samping adalah saya ketika menyesuaikan dengan instrumen yang sudah kita rancang, sudah kita buat. Next, ini adalah setelah selesai. Jadi kita memberikan pemanggilan lagi kepada guru yang bersangkutan. Kita sampaikan juga kepada kepala madrasahnya sambil memberikan rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya. Next, pembinaan evaluasi diri. Nah ini yang kita lakukan. Juga ini alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah kita buatkan, dan video juga ada ya. Bahwa intinya kegiatan eden ini perlu dilakukan supaya madrasah binaan kita punya profil ciri tersendiri, apa hambatan, apa tantangannya, dan bagaimana perkembangan selanjutnya dari 20% sampai realisasikan misalnya 50% di tahun kedua, 80% di tahun ketiga, 100% di tahun keempat. Kalau ini sudah mereka lakukan, insya Allah hambatan, tantangan itu akan terselesaikan. Next. Nah ini foto kita bersama sebagai bukti bahwa kita melakukan kegiatan pembinaan di Mandiriya, evaluasi di madrasah. Next. Ini PKG juga kita lakukan. Ini persiapannya sudah kita tetapkan di tanggal 3 November, dan hasilnya alhamdulillah guru sudah bisa menampilkan hasil dari PKG-nya. Kalau ada di lampiran sana. Ini kegiatan PKB. Next. Ini bimbangnya adalah pembuatan PKK. Kemudian next. Ini penyusunan proposal KTK dari latar belakang, kondisi real, kondisi yang diharapkan, permasalahan yang muncul sampai solusi di bab 1. Next. Ini langsung bab 3. Ya, objek lokasinya tetap yang TSN Belak. Kemudian prosedurnya sudah kita lakukan, teknik pengumpulan data melalui observasi dan penilaian berat, teknik analisa data dan indikator keberhasilan. Ini pembagian tugas setelah kita melakukan kegiatan itu. Dan terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi. Pak Dede. Dulu ya. Bu Ido. Video saya, operator terakhir. Udah nggak apa-apa, Bu Ido dulu. Pak Dede. Pak Dede. Harus dijadwal. Pak Dede dulu lah. Biar berurutan aja. Urusan aja ya, Dede ya. Ya. Tadi nendang. Nggak apa-apa. Dimaafin Bu. Tenang aja Bu. Jadi foto deh. Santai aja. Unsyara, udah. Ini Pak, mana? Ini. Setelah. Silakan. 2104. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang saya banggakan, saya menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan cara ini. Itu ada 6 kegiatan yang saya lakukan sesuai arahan Pak Mentor, yaitu Mentor. Next, Pak. Ini dua data saya, sekilas ada itu di sana, semoga dari melihat. Yang pertama yaitu pembinaan guru. Apa yang dilakukan oleh saya? Yang pertama, pembinaan guru adalah model pembinaan aktif, di mana dilaksanakan di minggu awal. Targetnya 18 orang per kelas. Karena suatu hal itu hanya 12 orang yang hadir. Tanggal 7 November 2022 pukul 7.30 sampai 10 di Barat. Bagaimana caranya? Yaitu direktif pemerintah. Kalau yang biasa penyambung itu model pencarian yang bersifat ini langsung saya menjadi model bagaimana penyambung aktif di pemikir. Kemudian
yang mengikuti 100% setelah melakukan refleksi dan evaluasi tentang konsep pembelajaran aktif, 100% memahami unsur-unsur pembelajaran aktif. Foto kegiatan dan laporan dan video bisa dilihat di sana. Laporan OJT halaman 2 halaman 4 kategori untuk foto kegiatan. Untuk video ada di channel YouTube saya, di sana bisa diklik. Sabrek. Next. Nah, kemudian pemilihan kepala madrasah. Kembali. Kemudian yang kedua, pembinaan kepala madrasah. Apa materinya? Latar belakangnya adalah kenapa? Karena kadang-kadang dalam pembinaan kepala madrasah masih belum objektif dan akurat lengkap. Maka harus dipahami, maka saya mengambil instrumen pengisian EDM secara manual. Kemudian targetnya siapa? Objeknya kamar dari Kecamatan Bayah, dan alhamdulillah 6 kamar MI ada semua. Kita itu pada tanggal 8 November 2020 pelaksanaannya. Tekniknya direktif klasikal workshop. Jadi para kamar dituntut untuk mengisi EDM. Bagaimana detail kinerja madrasah tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Apa indikatornya bahwa itu levelnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini untuk memudahkan beliau kepala madrasah ini menyusun RKM atau RKAM. Hasilnya 97% memahami cara pengisian. Alhamdulillah, nanti ini harus ada cetak rajut. Sama nanti untuk foto-foto kegiatan dan ininya bisa dilihat di laporan OJT-nya halaman sekian, kemudian di videonya ada di YouTube kegiatan. Pemantauan dalam secara pendidikan, saya mengambil sarana prasarana. Tempatnya di mana? Di Minggu Alfa. Pelaksanaannya pada tanggal Kamis 2022 sampai 10 Desember dengan cara studi dokumentasi, observasi, wawancara. Jadi langsung bertanya kepada PKN ke siswa, PKN sarana prasarana. Setelah dilakukan dengan pengisian instrumen, itu ternyata di Minggu Alfa baru 73% SNP terpenuhi. Yang jelas kelihatan adalah kekurangan ruang belajar untuk Minggu Alfa. Kegiatan fotonya bisa dilihat di lampiran halaman 26 sampai 9. Videonya ada di YouTube, di sana bisa ada di next. Kemudian kegiatan berikutnya adalah penilaian guru. Ini skor penilaian instrumennya menggunakan aplikasi. Jadi kita berapa aplikasi. Targetnya untuk pelatihan ini 1 guru Minggu Alfa dilakukan pada tanggal Jumat 4 April 2022 pukul 10 sampai 11 Januari. Bagaimana teknisnya? Sebenarnya dokumentasi, observasi kelas dan wawancara. Jadi kita melihat secara kelas bagaimana guru melakukan ini sebagai bahan menilai observasi tersebut. Dari hasil penilaian berdasarkan aplikasi ada nilai PKG-nya 45 pada rentang baik dengan jumlah angka kredit tahun tersebut, tahun sekarang guru tersebut dapat nilai kreditnya 20,25. Foto kegiatan dapat dilihat di lampiran 4 halaman 30 sampai 31. Videonya bisa diklik di link di YouTube tersebut. Next, selanjutnya kegiatan ada yang berikutnya yaitu penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, ini yang dinilai siapa? Kepala madrasah, kepala Minggu Alfa. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen aplikasi juga sama. Caranya dengan studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Bisa dilihat dari program kerja dan sebagainya. Kemudian dilakukan pada Jumat 4 November 2022 pukul 13.30 sampai 15.30. Nilai PKN yang didapat berdasarkan aplikasi adalah 80,60 pada rentang nilai baik. Foto dapat dilihat di OJT lampiran 5 halaman 32. Videonya bisa diklik di YouTube. Next, yang terakhir adalah bimbingan dan latihan kepala madrasah, yaitu penyusunan proposal PTS. Ini targetnya adalah 6 kepala madrasah Kecamatan Bayah dilakukan pada Selasa 8 November 2022 pukul 13 sampai 15 sama menggunakan direktif klasikal workshop langsung. Hasilnya 33% untuk kamar itu memahami secara real konsep proposal PTS. Tapi ketika dikasih suruh kirim hasil tugas hasilnya ke WA dan email saya belum ada yang kirim. Akhirnya seperti itu. Foto kegiatannya bisa dilihat di lampiran OJT lampiran 6 halaman 33. Ini YouTube tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ucap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut.
Siapa lagi? Yang ini? Bu Ida. Oh ya. Dua, tiga. Dua, cak mobil ini. Dua Anes. Dua Anes. Ini. Bapak nomor berapa? Ini ada. Apa? Oh, setiap nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi Enggak lah. Ketika ijazah dan saya yang saya hormati rekan Cawas Angkatan 10 Marilah kita lanjutkan hadirat Allah Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Saya mohon maaf tadi atas kesalahan yang semestinya saya peserta yang keempat. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaporkan tentang manajemen ini, yaitu yang ada di lapangan. Itu yang saya jadikan objek penilaian yaitu Manduan Lebak. Di Manduan Lebak. Kemudian secara umum apa sih tujuan dari pelatihan ini ya? Yaitu untuk melatih calon pengawas untuk mempraktikkan dari hasil pendidikannya itu untuk mempraktikkan di lapangan. Dengan itu untuk mempermudah cara mengambil sampelnya itu di Manduan. Nah, adapun untuk melatih di sini artinya bahwa si pengawas itu dilatih, kemudian bagaimana kompetensinya, kemudian lagi bagaimana cara membuat terampil tentang program, kemudian juga melaksanakan programnya, kemudian tampil juga atau terampil juga dalam membuat laporan. Nah, jadi pengawas itu harus terampil membuat laporan karena laporan itu sebagai tanda bukti dia melakukan kepengawasannya di lapangan. Kemudian, nah, fokusnya itu apa sih yang saya lakukan di lapangan? Pertama saya di sini adalah untuk mempraktikkan pembinaan. Ini baru rencana ya, pembinaan. Kemudian pembinaan itu kepada siapa? Pertama kepada guru. Kemudian pemantauan tentang 8 standar, kemudian praktik PKG, praktik juga PKKN, kemudian praktik pelaksanaan bimbingan dan pelatihan. Untuk siapa? Bisa di sini untuk guru, bisa juga untuk kepala madrasah. Nah, kemudian Itu amat. kenapa saya membuat jadwal itu tidak dari awal? Nah, setelah saya merencanakan itu, kemudian saya membuat jadwalnya. Karena ini jadwal tidak dibuat dari awal, khawatirnya saya setelah koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah ada halangan. Nah, maka saya membuatnya di sini. Sepulangnya saya dari pelatihan ini, saya membuat jadwal mulai dari tanggal 1 sampai 3 yaitu tentang praktik pembinaan jadwalnya. Kemudian di tanggal 4 saya pemantauannya. Kemudian ke tanggal 7 hari Senin saya praktik PKG yang kebetulan di situ ikut dengan teman juga yang sama-sama calon pengawas. Kemudian berikutnya yaitu tentang PKKN. Dan kelima adalah di hari Selasa tanggal 8 yaitu praktik pelaksanaan bimbingan dan pelatihan. Nah, kemudian apa yang saya lakukan setelah karena jadwal ini ternyata udah fix, baru saya datang di situ setelah koordinasi dengan kepala, kemudian saya menyusun, kemudian juga melaksanakan praktik, melakukan analisis, penganalisisan tentang praktik keberhasilan atau tidaknya.